Pria dan wanita ketika melakukan puasa dengan cara yang sama, waktu yang sama, bahkan makanan yang sama, hasilnya bisa berbeda. Kenapa bisa begitu? Kita simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SP30 Health episode Panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan jelaskan mengenai puasa, terutama untuk wanita ya. Jadi saya kasih judul yang namanya wanita hati-hati melakukan puasa. Ya, mungkin buat Sobat Sehat yang sudah sering dengar sharing saya mengenai puasa memberikan banyak manfaat, puasa memberikan banyak sekali sisi positif untuk kesehatan kita, bukan cuma untuk berat badan tentunya ya, tapi ada beberapa hal yang bisa membuat wanita ini bermasalah ketika mereka melakukan puasa. Ya, karena apa? Karena puasa ini tidak bisa kita pukul rata untuk semua orang, ya, terutama untuk wanita. Ada beberapa kondisi di mana wanita ini perlu untuk tidak melakukan puasa. Kapan waktunya? Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai konteks puasa. Ya, karena banyak orang yang masih mungkin bingung ya ketika saya bilang puasa itu yang seperti apa sih yang dimaksud itu ya, karena puasa itu kan jenisnya banyak sekali. Nah, tapi saya ingin bahas lebih dalam dulu mengenai yang konteks kita selama ini kita pahami mengenai puasa. Apakah puasa itu tidak makan? Ya, apakah puasa itu sama dengan kelaparan? Ataukah puasa itu yang penting defisit kalori? Ya, karena ini yang selama ini banyak orang yang tumpang tindih pengertiannya. Wah, puasa itu yang penting tidak makan. Tapi mau tidak makan sampai kapan? Ya, kan pada akhirnya nanti kita juga akan makan. Itu. Nah, jadi puasa itu bukan cuma sekedar tidak makan, karena kita juga akan memperhatikan apa yang kita makan nantinya. Kemudian, apakah puasa itu sama dengan starving atau kelaparan? Ini juga dua hal yang sangat berbeda. Ya, jadi puasa itu bukan berarti kita kelaparan. Kelaparan itu adalah ketika tubuh kita kekurangan nutrisi. Ya, tubuh kita kekurangan nutrisi sehingga dalam arti dia yang sebutan lainnya adalah malnutrisi tadi. Sedangkan puasa itu tidak malnutrisi. Ya, karena itu kita perlu memperhatikan apa yang kita makan pada waktu kita setelah jam berbuka puasa. Ya, puasa itu juga tidak harus defisit kalori, karena puasa itu mengatur jam makan. Ya, boleh dalam arti kalau tujuan puasa ini untuk ujung-ujungnya supaya bisa mencapai defisit kalori juga boleh, tapi not necessary harus defisit kalori. Bahkan dalam arti tanpa melakukan defisit kalori pun kalian juga bisa mendapatkan hasil dari puasa. Ya, itu yang perlu kalian perhatikan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa orang perlu berpuasa? Ya, kenapa sih kamu perlu puasa? Apakah untuk supaya menurunkan berat badan? Apakah supaya sehat? Sehat yang seperti apa? Atau dalam arti kita memang puasa untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti tujuan religius. Beberapa dari kita, terutama yang umat Muslim, akan juga mengikuti suatu puasa yang namanya puasa Ramadan. Ya. Nah, puasa Ramadan ini juga salah satu jenis puasa yang sangat bermanfaat untuk kesehatan, ya, termasuk golongan intermittent fasting, tapi yang disebut dry fasting. Ya, dry fasting itu maksudnya gimana? Puasa tapi tanpa minum. Nah, sedangkan intermittent fasting itu juga ada yang metodenya water fasting. Water fasting itu maksudnya seperti apa? Puasa tapi tetap boleh minum. Masing-masing punya manfaat tersendiri. Ya, dry fasting juga punya manfaat yang membedakan dengan water fasting. Ya, di mana ini juga memberikan banyak sekali manfaat-manfaat kesehatan dalam tubuh kita yang mungkin nanti akan saya kasih beberapa clue-cluenya. Ya, tidak terlalu detail karena di sini saya akan lebih banyak fokus mengenai cara puasa yang bisa dilakukan oleh wanita
atau beberapa metode puasa yang perlu wanita perhatikan ketika mereka ingin mendapatkan manfaat dari puasa itu untuk kesehatan mereka. Nah, tapi kenapa? Kenapa sih kok kok kamu perlu melakukan puasa? Karena tubuh kita itu didesain memang untuk seperti itu dari zaman dulu. Ya, dari zaman-zaman primitif, dari nenek moyang kita semuanya melakukan puasa. Jadi puasa ini sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan religius, tapi juga berkaitan dengan kesehatan. Karena semua agama sebetulnya mengajarkan untuk melakukan puasa. At least agama-agama yang diakui di Indonesia. Ya, semuanya ada waktu-waktunya mereka untuk berpuasa. Nah, desain tubuh manusia mulai dari tempat penyimpanan di dalam tubuh kita, ya bagaimana tubuh kita itu menyimpan makanan, bagaimana tubuh kita itu menggunakan sumber energinya, semuanya ini dari dulu kita didesain untuk melakukan yang namanya puasa. Dulu, ya di zaman-zaman dulu, apakah ada kita punya kulkas? Ya, tidak ada zaman dulu. Ya, jadi zaman dulu itu orang melakukan makan, orang itu bisa makan ketika mereka berburu. Nah, masalahnya tidak segala waktu, tidak setiap saat orang itu akan bisa mendapatkan hasil buruan. Ketika mereka tidak mendapatkan hasil buruan, ya atau di saat-saat tertentu, ya mereka akan berpuasa. Nah, jadi ada waktunya ketika mereka makan, ada waktunya mereka puasa. Bukan makan setiap 3 jam sekali, ya, bukan setiap 2 jam lalu pesan di aplikasi atau buka meja makan atau buka kulkas untuk ambil makanan. Ya, jadi tubuh kita tidak didesain seperti itu. Tapi di saat-saat sekarang, di zaman-zaman sekarang, ketika orang itu sangat mudah untuk mengakses makanan, ini yang menyebabkan mereka semakin punya banyak masalah kesehatan. Sangat ironis kan? Jadi di mana orang ini akan semakin maju, ya mereka memiliki banyak masalah. Ya, karena kemudahan-kemudahan yang diberikan itu. Nah, jadi siapa saja yang perlu melakukan puasa? Apakah semua orang perlu melakukan puasa, Dok? Apakah puasa ini untuk orang sehat? Lalu gimana untuk orang sakit? Apakah orang sakit bisa berpuasa? Ataukah boleh berpuasa? Banyak pasien saya tanya seperti ini, Dok, kalau saya minum obat, saya kan nggak bisa puasa karena untuk minum obat saya katanya harus makan dulu. Gitu. Ada juga yang berkata, Dok, puasa ini boleh mulai usia berapa? Katanya kalau anak-anak ini nggak boleh puasa. Atau kalau orang udah tua nggak boleh puasa. Gitu. Ataukah kita bicara mengenai pria dan wanita tadi? Apakah semua gender ya itu boleh melakukan puasa? Karena sampai sekarang juga cukup banyak terjadi pro kontra, terutama untuk wanita. Katanya wanita itu tidak baik untuk puasa. Puasa itu hanya untuk pria. Ya, itu sebabnya beberapa konteks mengatakan bahwa intermittent fasting atau puasa berjangka itu adalah sebutannya adalah warrior diet. Ya, itu sebabnya kenapa banyak yang mengatakan, ya jadi ini cuma untuk pria gitu. Padahal sekarang kan warrior juga nggak harus pria ya, wanita kan juga bisa jadi warrior ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai puasa ini, banyak orang yang tanya, jadi siapa sih, Dok, yang perlu puasa? Apakah orang yang hanya orang sehat aja, kalau yang sakit udah nggak boleh puasa? Ataukah hanya untuk orang-orang dewasa, anak-anak usia tua nggak boleh? Ataukah hanya untuk pria saja? Nah, saya tidak akan bahas semuanya di sini. Ya, jadi buat sobat sehat mungkin yang tertarik mungkin bisa tulis di kolom komen mana yang ingin selanjutnya saya bahas, karena kali ini saya ingin lebih banyak bahas mengenai wanita. Ya, konteks puasa untuk wanita, seberapa bahaya kalau memang dalam arti wanita ini tidak boleh berpuasa, atau ada cara-caranya ketika wanita ini mau melakukan puasa, mau mendapatkan manfaat dari puasa. Nah, kita perlu tahu dulu perbedaannya apa sih antara pria dan wanita itu. Apa sih yang paling membedakan antara pria dan wanita? Yes, tentunya dalam arti jenis kelaminnya. Saya tahu jenis kelaminnya. Tapi apa yang membedakan mereka secara fisiologis, secara biologis? Jawabannya adalah hormonalnya. Yes, hormonal ini membedakan antara pria dan wanita. Ya, kita berbicara di tingkat selulernya, di tingkat yang paling dalam adalah mengenai hormonalnya itu, ya. Jadi hormonal ini berkaitan, kalau kita bicara mengenai wanita, tentunya kita akan berbicara mengenai suatu siklus.
Ya, tentunya yang saya bicarakan di sini adalah wanita dengan usia yang produktif. Karena ketika wanita ini belum mengalami menstruasi atau dalam arti mau mengalami menopause atau setelah menopause, ini juga akan berbeda lagi, ya. Jadi tentunya yang ingin saya bahas di sini adalah wanita-wanita yang masih di usia produktif, terutama yang di bawah usia 40 tahun itu. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai siklus, ya, siklus menstruasi, ini sangat mempengaruhi metode atau cara berpuasa itu. Nah, di sini mungkin saya akan share mengenai satu siklus, ya, yang mungkin beberapa dari sobat sehat mungkin pernah melihat atau yang mungkin baru pertama kali melihat. Welcome. Di sini adalah siklus menstruasi yang dialami wanita usia produktif. Pertama, ya, ada suatu siklus yang dimana ini adalah fase-fase tertentu. Yang pertama adalah fase folikuler. Ya, fase folikuler itu apa, Dok? Fase folikuler itu terjadi sebelum masa ovulasi. Ya, masa subur itu yang sering kali kita dengar. Itu adalah namanya fase folikuler. Nah, kemudian fase dimana setelah masa ovulasi, masa subur, itu disebut fase luteal. Ya, ini yang menjelang fase sebelum orang itu, wanita itu mengalami period atau menstruasi. Itu namanya fase luteal itu, ya. Nah, kali ini saya mau bahas perbedaan-perbedaannya fase-fase ini yang berkaitan dengan puasa. Yang pertama, pada waktu hari pertama sampai hari ke-10, ya, di mana yang disebut hari pertama itu kapan sih, Dok? Hari pertama adalah hari pertama mensnya terjadi, darahnya keluar. Ya, itu ya cukup jelas saya kira ya. Hari pertama darah keluar, itulah hari pertama. Ya, itu yang kita sepakati sebagai hari pertama. Hari pertama sampai hari ke-10 itu kita, ya, wanita, bukan kita ya, wanita itu bisa melakukan puasa dalam jangka waktu yang panjang, atau sebutan lainnya adalah prolong fasting. Kalau jadi yang mau melakukan puasa dalam waktu yang panjang itu berapa, Dok? Di atas 16 jam. Itu dikatakan sudah cukup panjang. Itu bisa dilakukan pada waktu hari pertama sampai hari ke-10. Jadi pertama kali justru pada waktu menstruasi sampai 10 hari setelah darah keluar pertama, itu waktu yang tepat. Kenapa? Karena pada waktu ini estrogen, ya, bisa dilihat di siklus di sini. Estrogen itu pada waktu rendah-rendahnya di sini, ya. Pada waktu kondisi rendah-rendahnya di sini. Nah, itu baik sekali waktu untuk melakukan puasa. Karena ketika estrogen itu rendah, ya, ini dia bisa membuat puasa ini punya manfaat lebih maksimal. Insulin kita lebih sensitif. Itu, ya. Nah, yang kedua, ketika setelah melewati hari ke-10, hari ke-11 sampai hari ke-15, ini kan menjelang ovulasi sampai masa ovulasi, masa subur. Nah, ini tidak disarankan untuk melakukan puasa dalam jangka waktu yang terlalu panjang. Itu. Nah, yang disarankan adalah puasa dalam jangka waktu yang sedang, yaitu 13 sampai 15 jam. Jadi jangan melebihi 15 jam, ya. Yang baik itu antara 13 sampai 15 jam. Jadi untuk yang mau melakukan puasa. Karena apa? Karena pada waktu di hari ke-11 sampai 15, terutama di masa subur, itu hormon progesteron itu mulai meningkat. Ya, hormon progesteron, di mana hormon progesteron ini punya banyak sekali manfaat juga. Nah, jadi ketika kita melakukan puasa dalam jangka waktu yang panjang, hormon kortisol kita akan meningkat, dan ketika hormon kortisol meningkat, ini akan menekan progesteron. Padahal kita perlu mempersiapkan progesteron untuk mengalami menjemput fase luteal. Ya, itu. Nah, jadi puasa yang disarankan tidak lebih dari 15 jam. Kemudian kalau ketika wanita, ketika kalian mau melakukan puasa panjang lagi, ini bisa di hari ke-16 sampai 19. Itu ya. Jadi hari ke-16 sampai 19 itu boleh melakukan puasa yang panjang lagi lebih dari 16 jam. Kemudian ketika hari ke-20 sampai ke-30, jadi 1 minggu sebelum mens, ya, atau bisa dibilang biasanya selama ini orang sebutannya adalah PMS, ya, premenstruasi, itu disarankan juga tidak puasa terlalu panjang, ya, karena progesteron itu lagi dalam posisi yang cukup meningkat. Jadi puasa yang disarankan tidak lebih dari 13 jam. Jadi karena apa? Karena tubuh kita untuk membuat progesteron itu perlu yang namanya juga perlu glukosa, ya, perlu glukosa. Itu sebabnya
bukan berarti kita boleh makan gula sebanyak-banyaknya ya, boleh makan manis banyak-banyaknya, tetap harus dikontrol. Jadi pemilihan karbohidratnya itu yang perlu diperhatikan. Pilih karbohidrat-karbohidrat yang whole food atau yang natural, seperti contohnya misalnya seperti umbi-umbian, entah itu kentang, ubi, kemudian apalagi singkong itu ya, kemudian buah-buahan, kemudian sayur-sayuran itu juga termasuk karbohidrat yang baik, kemudian quinoa gitu ya, kemudian beras merah, beras hitam, itu adalah contoh-contoh karbohidrat-karbohidrat yang baik yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan atau mendukung level progesteron ketika wanita itu mau mengalami menstruasi atau menjelang menstruasi atau PMS tadi itu. Jadi tidak semua waktu wanita itu bisa berpuasa dalam jangka waktu yang panjang, berbeda dengan pria sekali lagi ya, karena pria tidak punya siklus menstruasi, sedangkan wanita itu perlu diperhatikan karena ada fase-fase di mana puasa yang terlalu panjang itu akan memberikan efek yang justru kurang baik ketika dilakukan pada saat-saat seperti ini itu ya. Jadi semoga ini bisa dipahami, dan karena juga ada salah satu pasien saya ya yang minta saya, sebetulnya request saya juga untuk menjelaskan mengenai bagaimana sih ketika wanita itu ingin melakukan puasa atau intermittent fasting atau puasa apapun, bagaimana sih baiknya, karena memang antara pria dan wanita itu memiliki siklus hormonal yang berbeda. Semoga ini bisa bermanfaat, dan buat sobat sehat yang ingin mendengarkan obrolan kesehatan lainnya bisa juga cek di channel kita 3H How to be happy and healthy. Semoga ini bermanfaat. Stay fit and stay healthy. Dan kali ini saya akan jelaskan mengenai puasa, terutama untuk wanita ya. Jadi saya kasih judul yang namanya wanita hati-hati melakukan puasa. Ya, karena di sini saya akan lebih banyak fokus mengenai cara puasa yang bisa dilakukan oleh wanita atau beberapa metode puasa yang perlu wanita perhatikan ketika mereka ingin mendapatkan manfaat dari puasa itu untuk kesehatan mereka. Yang pertama, hari pertama sampai hari ke-10 itu kita, ya wanita, bukan kita ya, wanita itu bisa melakukan puasa dalam jangka waktu yang panjang, atau sebutan lainnya adalah prolong fasting. Kalau jadi yang mau melakukan puasa dalam waktu yang panjang, panjang itu berapa dok? Di atas 16 jam, itu dikatakan sudah cukup panjang. Nah yang kedua,